Halo, maaf ya tadi ada gangguan, sedikit gangguan dengan koneksi. Tadi host dan guest-nya sama-sama frozen. Jadi maaf, sekali lagi kita akan mengundang Kak Ishak Salim atau Kak Icak. Kita sedang menunggu Kak Icak bergabung. Halo, di sini ada Mbak Apri, ada Karen V, ada Mbak Nur Azizah, Mas Farid, Mbak Stella. Kita menunggu Kak Icak ya. Menunggu Kak Ishak Salim dulu. Terima kasih buat yang sudah gabung. Maaf ya tadi ya namanya juga online ya. Melalui kita sangat bergantung pada internet. Jadi ketika internetnya bermasalah, sinyalnya bermasalah, eh, maka ya koneksi kita juga hilang, disconnected. Siap, Mbak Stella, Mbak Apri, siap. Klarifikasi love-love. Ini Kak Icaknya kemana ya? Saya WA dulu ya. Sebentar. Nanti Mbak Apri pertanyaannya saya bacain ya. Ada pertanyaan titipan nih dari Mbak Apri. Nanti saya tanyakan ke Kak Ica. Ini Kak Icanya belum gabung. Iya, ini kalau ini Mbak Apri kaosnya memang apa saya pesan di sini gitu. Pasti ya lebih mahal gitu ya. Kalau kita punya limited edition memang gitu di Indonesianya beberapa gitu yang ngurus Karen V udah gabung lagi. Keren ya Mbak Apri ya kaosnya ya. Aicak juga pakai kaos Let's warna hitam. Nah, kayaknya jelas ya sekarang ya. Iya, Tuh, tuh sekarang udah lebih nggak. jelas. Tadi Frozen suaranya juga putus-putus gitu. Jadi saya agak kesulitan dengerin suaranya kayak Cak yang teduh itu gitu. Sebenarnya jadi saya tuh berusaha banget tuh dengerin. Tapi sekarang kayaknya lebih jelas nih Iya, kelihatan nih kaosnya. Katanya iya. ada yang mupeng itu Mbak Pri bilang katanya kaosnya nih tuh. Sebenarnya aslinya yang hitam itu lengan panjang warna hitam, tapi di sini ya karena mehong ya harganya mahal banget saya bisa pesen yang dengan pendek dan warna abu-abu ini ternyata memang kurang bagus kalau warnanya itu nggak hitam atau putih. Hmm, Kayaknya bagusnya kalau yang warna hitam kayak gitu kontras dia atau warna putih. iya. Makasih Mbak Pri. Nanti kita sebenarnya ada rencana sih pengen buat tas ya gitu, tas dengan logo Let's Talk gitu. Nah, rencananya kita Hmm, mau kayak fundraising gitu. Kalau ini memang limited edition, kayaknya fundraising gitu. Yang nggak mahal-mahal, paling 20 ribuan gitu ya. Cuman memang masalahnya adalah ongkos kirimnya yang mahal ya, gitu. Ongkos kirimnya itu lebih lebih mahal gitu daripada produksinya. Kita pengen kayak apa bag gitu ya, bag seperti itu, gitu ada logonya dan ada resletingnya gitu supaya aman kalau di Indonesia ada resleting kalau nggak ada resletingnya atau zipnya nggak aman bisa dicopet. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih yang sudah bergabung. Jadi saya mau kembali ke pertanyaan tadi nih Kak Ica, karena kita berdua frozen hmm, tadi ya. iya. Pertanyaan tentang perdik.
pertanyaan tentang Perdik ini. Jadi sebenarnya komitmen Perdik sendiri, gitu ya, komitmen Perdik sendiri untuk keadilan gender dan untuk melawan ketidakadilan gender, gitu ya, di lingkungan Perdik sendiri, gitu. Itu seperti apa? Dan program-program dan kegiatannya atau misi visi Perdik sendiri, apakah itu sudah mengadopsi misalnya gender mainstreaming, dan kalau memang iya, sejauh apa gitu ya memainstreamkan gender, kemudian ada program-program khusus untuk keadilan gender dan concern dengan ketidakadilan gender di kalangan difabel itu seperti apa? Ini ke Perdiknya sendiri gitu, karena kebetulan kan Kak Icak ini ketua Perdik ya, jadi boleh cerita, monggo. Iya, concern utamanya Perdik kan isu disabilitas, dan ketika disabilitas bertemu dengan isu gender atau bertemu dengan isu desain atau bertemu dengan isu agama, maka tetap patokan utamanya adalah aspek disabilitas. Tetapi memang kalau dalam konteks gender seperti yang saya sudah sampaikan tadi, itu kompleksitas yang lain. Jadi kita masih perlu mempelajari secara lebih serius terkait seksualitas, terkait identitas seksual dan seterusnya. Nah, karena Perdik adalah organisasi yang concernnya itu melakukan perlawanan secara epistemologis, maka dari segi literasi sebenarnya di Perdik itu cukup tersedia bahan bacaan atau informasi-informasi terkait disabilitas, isu gender, atau isu-isu yang terkait dengan kelompok-kelompok rentan. Nah, tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa proses membangun keadilan gender atau keadilan difabel itu terjadi secara natural. Jadi kita melakukannya dengan sesuai kebutuhan. Misalnya begini, saya ambil contoh. Kami mengajak seorang perempuan difabel yang berkursi roda untuk aktif di Perdik. Lalu kemudian ada persoalan gender di situ karena ternyata kawan kami ini di rumahnya itu menjadi tumpuan keluarga. Pertama karena dia perempuan, dia tentu akan sulit keluar atau sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan domestik. Ditambah lagi dia difabel, aksesibilitasnya untuk keluar itu sangat terbatas, sehingga dia menjadi tumpuan keluarga, mengurusi semua urusan rumah tangga, mencuci, menyetrika, menjaga adik-adik, dan seterusnya. Nah, dalam proses itu ada dialog dengan kawan difabel, ada proses dialog menyampaikan bahwa sebagai perempuan, sebagai sebagai manusia, dia memiliki hak untuk berpartisipasi atau aktif di luar rumah. Nah, dalam kondisi tertentu dia mungkin bisa mengikuti event-event tertentu dalam acara Perdik, misalnya diskusi bulanan, tapi itu tidak bisa dilakukan secara harian. Nah, tetapi pertukaran gagasan atau pengetahuan itu terjadi. Nah, sampai sekarang teman difabel itu belum bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk bekerja di Perdik. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa. Nah, pertukaran pengetahuan itu terjadi juga untuk teman-teman yang lain. Jadi ada banyak contoh difabel datang ke Perdik, baik perempuan, dia tuli, misalnya pernah juga datang anak remaja, dia dilarang lanjut sekolah oleh ibunya, tuli, lalu melapor ke Perdik. Nah, bahasa isyarat yang dia miliki adalah Sistem Isyarat Indonesia atau SIBI. Nah, di Perdik
penerjemah bahasa isyarat itu tidak mengerti Sibi. Yang dia tahu adalah Bisindo. Seperti Mada itu tahunya Bisindo, jadi Sibi tidak tahu. Nah, akhirnya kita membutuhkan kawan tuli yang lain yang mengerti Sibi dan juga Bisindo. Jadi begitu dia datang melapor dan kita mau mendengarkan mendengarkan keluhannya, pertama bahasa isyaratnya dulu diterjemahkan ke Bisindo, lalu juru bahasa isyarat menerjemahkan ke bahasa Indonesia ke kami. Jadi itu ada proses yang terus terjadi secara natural. Di waktu lain datang teman perempuan misalnya juga difabel dan mengalami kekerasan seksual, lalu divisi advokasi difabel Perdik menghandlenya secara baik begitu. Nah, mungkin ya masih seperti itu ya. Nah, ini dalam beberapa hari ke depan kami akan rapat kerja tahunan dan kami akan menyiapkan satu sesi untuk Perdik menyusun rencana strategis organisasi selama 5 tahun. Di sana kami akan membahas beberapa perspektif, termasuk perspektif disabilitas, perspektif gender, untuk mengenali masalah-masalah disabilitas yang ada di Sulawesi Selatan yang ingin kami tangani. Ada proses analisis situasi nantinya di situ. Dan kemudian dari sana kita tetapkan isu-isu strategis yang bisa kita handle selama 3 tahun, misalnya hanya 3 isu saja. Lalu berdasarkan isu strategis itu kita tetapkan komposisi tim yang baru untuk bekerja, melakukan perlawanan epistemologik ini, memproduksi pengetahuan tanding dan seterusnya. Ya, memang persoalannya kompleks ya, kompleks sekali kalau kita berbicara tentang difabel dan gender gitu ya. Itu sangat kompleks sekali dan saya melihat ada peluang nih, Cak, untuk kerjasama misalnya Perdik dengan organisasi-organisasi perempuan yang lain, atau misalnya dengan Let's Talk ya, karena kita sudah berapa kali kerjasama ya untuk yang tema Talk Show seri 3 tentang difabel, kita kerjasama dan saya juga konsultasi dengan Icak, dengan Mbak Isna gitu ya, dengan Joni untuk isu-isu difabel gitu, dan difabel dan perempuan dengan Mbak Isna, dan kita kerjasama untuk lomba penulisan waktu itu ya, lomba penulisan tentang pendidikan seks dan seksualitas di kalangan remaja SMP dan SMA gitu. Nah, mungkin kedepannya kita bisa lebih banyak bekerja sama lagi gitu ya. Nah, saya ingin mengaitkan apa yang keterangan Icak tadi dengan pertanyaan titipan dari Mbak Pri. Mbak Pri ini salah satu keluarga Let's Talk gitu ya, dan saya dapat titipan pertanyaan katanya untuk Kak Icak. Ini sebenarnya sudah diceritakan tadi sih, sebenarnya soal pengasuhan anak-anak difabel, bagaimana multiple burden perempuan menjalankan, apalagi kalau perempuan itu bekerja di luar rumah gitu ya, mereka mengalami apa yang disebut dengan macung dan early child the second shift. Jadi mereka kerja di luar tapi juga dalam rumah, itu semua pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan, oleh istri gitu ya. Dan pengasuhan anak itu juga, pengasuhan anak-anak difabel menurut Mbak Apri yang juga concern di isu-isu difabel mengatakan bahwa biasanya itu tanggung jawab ibu, tanggung jawab istri gitu. Nah, apalagi kemudian suami gitu ya, suami itu tahu kalau anaknya pas lahir tuh difabel gitu, atau ketika besar sudah menunjukkan oh ini anak tuli. Nah, akhirnya si suami atau bapak anak tersebut itu tidak mau membiayai atau memberikan nafkah kepada anak tersebut karena tahu kondisinya difabel gitu. Nah, gimana Icak menanggapi ini? Gitu. Kalau misalnya untuk Perdik sendiri gitu ya, bagaimana, apakah ada program atau intervensi khusus kalau misalnya melihat persoalan ini gitu? Gimana ya? Baru-baru ini seorang kawan yang bekerja di Sabda itu melakukan riset siklus hidup difabel atau kerentanan perempuan berdasarkan siklus hidupnya. Mulai dari lahir sampai dia menjadi dewasa, di tingkat dewasa akhir. Nah, keseluruhan rentetan pengalaman hidup itu memang banyak sekali kerentanan difabel, khususnya perempuan. Ketika dia lahir sebagai difabel, dia
mengalami penolakan misalnya seperti yang kasus tadi. Eh, Ketika dia mulai beranjak anak-anak, dia mulai mengalami diskriminasi sosial. Barangkali di rumah ada overprotective, dia tidak bisa keluar, akhirnya tidak bisa sekolah, ataupun mau sekolah tapi pihak sekolah menolak, dan akhirnya karena sekolah luar biasa terlalu jauh misalnya dari rumah, akhirnya tidak sekolah. Nah, masuk usia remaja juga begitu, ada kerentanan lain lagi seperti yang sudah saya singgung. Nah, terkait difabel tertentu yang tidak bisa mengurus diri sendiri, ya karena ya ada difabel yang bisa mengurus dirinya sendiri, tapi ada yang sama sekali tidak bisa. Seperti misalnya anak dengan cerebral palsy, itu mengalami kesulitan mengurus diri sendiri, misalnya toileting atau mencuci baju, berpakaian, mencuci baju dan seterusnya, itu tidak bisa, sehingga membutuhkan tenaga ekstra dari pihak lain, entah itu dari anggota keluarga, dan biasanya ini adalah perempuan yang mengambil alih tugas-tugas perawatan dan penjagaan, atau kalau dari kelas sosial menengah ke atas itu bisa menyewa asisten pribadi untuk mengurusi kebutuhan sehari-harinya. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya khususnya dari keluarga menengah ke bawah, beban-beban seperti itu memang dikerjakan oleh perempuan, entah kakak perempuan, entah ibu, entah kakek, entah keluarga lain tapi perempuan. Nah, itu biasanya konsekuensinya adalah perempuan menjadi memiliki beban ganda, karena misalnya harus juga bekerja secara produktif untuk menghasilkan, dan di sisi lain harus mengurusi. Beberapa keluarga misalnya akhirnya ya seperti yang saya ceritakan tadi, semua orang dewasa itu bekerja secara produktif, dan urusan reproduktif, urusan perawatan dan sebagainya dibebankan kepada perempuan yang tidak bisa keluar, seperti difabel. Jadi difabel justru menjadi orang yang paling mengalami eksploitasi di rumah dalam urusan domestik, dalam konteks, dalam cerita tertentu ya. Cerita lain bisa berbeda, tetapi biasanya korbannya seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika ditanyakan Perdik mau bikin apa, Perdik ini selain tadi melakukan produksi pengetahuan, sebenarnya pengetahuan itu diproduksi melalui kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian. Nah, dalam hal kerja pengorganisasian, ini Perdik belum banyak pengalaman yang betul-betul mengorganisir difabel di desa-desa, keluarga-keluarga difabel, untuk kemudian berdaya dan mereka terorganisir lalu ditinggalkan. Yang Perdik banyak lakukan itu adalah kerja-kerja advokasi. Jadi advokasi kebijakan, advokasi difabel berhadapan dengan hukum, dan atau difabel berhadapan dengan pendidikan atau ketenaga kerjaan. Tetapi mengorganisir difabel, misalnya menghimpun difabel, kemudian mengajak mereka mengorganisir diri, entah dari aspek ekonomi atau hal lain, itu belum punya energi yang cukup untuk melakukan itu. Jadi yang sekarang kapasitas kami yang tersedia adalah kerja advokasi, melakukan diskusi rutin seperti Let's Talk, kemudian mencatatkan semua proses-proses diskusi itu, lalu meramu catatan itu menjadi tulisan, menjadi bahan advokasi untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang. Nah itu, mungkin begitu ya. Iya. Oke, saya mau masuk ke kekerasan seksual nih, Kak Icak. Ini karena banyak sekali ternyata kasus-kasus kekerasan seksual itu yang menimpa difabel ya, difabel tuli, netra, dan misalnya difabel intelektual. Nah, sebenarnya
apa selain persoalan akses gitu ya, akses terhadap pendidikan dan pengetahuan seks dan seksualitas, itu sebenarnya persoalan apa sih sebenarnya yang menyebabkan banyak terjadinya kekerasan seksual, dan apakah memang ada kaitannya gitu ya antara pendidikan seks dan seksualitas itu dengan kekerasan seksual. Nah, kemudian saya mau juga ke advokasi kebijakan yang tadi Icak sudah sebutkan ya, bahwa tadi Perdik juga melakukan advokasi kebijakan dan juga apa tadi ya, pendampingan baik hukum misalnya gitu ya, psikologi sosial dan lain-lain. Apakah itu sudah ada? Sejauh mana sih layanan pendampingan hukum, psikologi sosial dan lain-lain tadi terhadap apa kasus-kasus kekerasan gender dan seksual yang dialami oleh difabel? Iya, kekerasan seksual itu kan bisa terjadi karena rayuan, tipuan, maupun relasi kekuasaan ya, jadi karena jabatan. Nah, dalam banyak kasus yang Perdik dampingi, kekerasan seksual yang dialami difabel itu cukup beragam, tetapi lebih banyak sebenarnya dipengaruhi oleh relasi kuasa tadi itu. Jadi ada hubungan, misalnya pacarnya yang memanfaatkan tubuh temannya, kemudian melakukan tindakan eksploitasi, atau di sisi lain adalah pihak keluarga, misalnya posisinya ya jelas lebih tinggi, misalnya om atau bapak atau kakek, atau di sekolah tadi itu oleh kepala sekolah misalnya atau guru. Nah, ada beberapa kasus lain misalnya ya kebetulan misalnya naik angkot kemudian sendiri lalu supirnya melakukan tindakan kekerasan seksual. Nah, faktor lain, faktor eksternal itu memang sistem penjagaan difabel khususnya yang perempuan dengan disabilitas itu yang mungkin kurang diperhatikan atau tidak tahu cara bagaimana melindungi. Dalam kasus lain misalnya saya pernah ketahui ada orang tua itu karena tahu anaknya mengalami disabilitas intelektual, secara mental usianya anak-anak 9 tahun, tapi secara biologis itu usianya sudah remaja. Dan cara untuk melindungi dia adalah dengan memaksakan untuk anaknya memakai alat kontrasepsi. Karena dia tahu betapa rentannya anak ini kalau ke sekolah tidak ada yang dia tidak bisa pantau. Dan akhirnya dia memaksa untuk anaknya memakai alat kontrasepsi, padahal secara regulasi itu tidak boleh ya, hak atas perempuan untuk menolak penggunaan alat kontrasepsi dengan alasan apapun. Tetapi itu terjadi. Jadi bagaimana melindungi kelompok rentan, khususnya antara disabilitas dan gender ini ketika bersinggungan, itu belum banyak dikupas. Tetapi dari contoh lain misalnya, ada saja kelompok-kelompok kayak paguyuban orang tua yang terbentuk seperti misalnya POTATS atau perkumpulan orang tua anak dengan Down syndrome, atau Forkasi, atau beberapa paguyuban lain dengan anak spesial, itu melakukan pertukaran pengetahuan bagaimana mengajarkan seksualitas pada anak dengan kondisi seperti misalnya mengalami Down syndrome atau autis dan seterusnya. Itu ada pertukaran pengetahuan, dan itu cara paling efektif ketika informasi publik tidak begitu tersedia. Oke. Gitu. Baik. Ya, terima kasih. Icak, pertanyaan terakhir adalah kita mau tahu bagaimana advokasi kebijakan
gitu ya, kebijakan terutama terkait difabel dan keadilan gender ya, dan keadilan gender terhadap persoalan-persoalan kekerasan seksual misalnya yang dialami oleh komunitas difabel ini, terutama perempuan dan anak-anak perempuan gitu. Nah, sebenarnya perhatian negara sendiri menurut Icak ini seperti apa sih terhadap ketidakadilan gender yang dialami oleh difabel? Nah, apa sih yang dibutuhkan dari negara gitu ya untuk menguatkan keadilan gender ini di komunitas difabel? Kalau memang kebijakan, tadi kan advokasi kebijakan, itu kebijakan yang seperti apa sebenarnya? Bagaimana kita kemudian bisa menguatkan dan bahkan menuntut ya, tanda kutip, pada tingkat, pada level tertentu mungkin menuntut tanggung jawab negara gitu loh untuk memberikan perlindungan untuk perempuan dan misalnya gender dan seksual minoritas agar terhindar dari kekerasan seksual gitu, untuk bisa mempunyai kebebasan gitu ya, memenuhi hak-haknya sebagai perempuan gitu, tidak kemudian menjadi korban kekerasan seksual. Itu seperti apa kalau kita bicara pada tingkat negara? Karena semuanya kebijakan itu kan ada di tingkat negara gitu ya, kemudian diimplementasikan sampai ke tingkat desa misalnya. Itu seperti apa? Iya, kalau sebelum sampai ke negara, kalau dari konteks Perdik dan beberapa organisasi pergerakan difabel itu menggunakan model twin track ya, twin track approach. Jadi di satu sisi melakukan kerja-kerja targeting, di mana fokusnya adalah pemberdayaan difabel, pemberdayaan keluarga-keluarganya, dan di sisi lain adalah mainstreaming. Mainstreaming itu salah satunya melalui advokasi kebijakan dan persebarluasan pengetahuan. Nah, dalam konteks regulasi mungkin dari terkait isu disabilitas ya, itu sudah cukup bagus lah, karena pertama pemerintah sudah meratifikasi konvensi UNCRPD pada tahun 2011 dan kemudian 5 tahun kemudian menelurkan undang-undang penyandang disabilitas, atau kalau di Amerika American Disability Act ya, sudah ada. Lalu turunannya juga sudah mulai banyak, ada 6 peraturan pemerintah yang memang diwajibkan dimandatkan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas nomor 8 tahun 2016. Lalu ada juga peraturan presiden dan juga beberapa peraturan menteri. Nah, tetapi kalau dalam konteks pergerakan hak asasi manusia, kita tidak harus puas dengan variabel struktur tadi ya, tersedianya regulasi dan sebagainya. Tetapi hal yang paling penting adalah variabel proses. Nah, bagaimana kementerian-kementerian terkait atau dinas-dinas di pemerintah kabupaten maupun provinsi itu bisa menjalankan fungsinya, memberikan layanan yang akses bagi difabel, memastikan kuota pekerjaan bagi difabel terpenuhi, memastikan ada reasonable accommodation bagi seluruh pemberi layanan baik pemerintah maupun swasta ketika difabel hadir di situ. Bagaimana memastikan hak-hak difabel lainnya terpenuhi. Nah, di situ. Lalu variabel ketiga juga penting, itu adalah hasil. Nah, hasil dari tersedianya struktur kebijakan yang bagus, kemudian program-program yang diarahkan untuk memenuhi hak difabel, itu hasilnya bagaimana? Apakah sesuai tepat sasaran atau tidak? Nah, itu difabel perlu bersuara untuk hal itu. Perlu menyuarakan bahwa misalnya unit layanan disabilitas di Kementerian Tenaga Kerja misalnya atau Dinas Ketenagakerjaan itu sudah bagus atau belum. Program-program perlindungan sosial, entah itu dalam bentuk PKH atau bantuan langsung tunai, apakah itu sudah tepat sasaran dan benar bisa mengurangi kerentanan seseorang. Kemudian program-program layanan kesehatan, misalnya BPJS, apakah itu sudah mengakomodasi ketika difabel membutuhkan alat bantu tertentu? Apakah obat-obat tertentu bagi difabel mental itu tersedia secara gratis ketika dia memerlukan? Nah, variabel hasil itu menuntut difabel proaktif untuk melakukan monitoring pemenuhan hak-hak difabel.
Nah, saya pikir untuk isu-isu seksualitas dan gender itu termasuk bagian dari yang sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Di Undang-Undang Penyandang Disabilitas atau UNCRPD itu ada hak atas perempuan. Jadi ada banyak sekali yang mengatur soal seksualitas dan gender di sana. Gitu. Ya, jadi memang perlu kerja keras dan kolaborasi gitu ya antar berbagai pihak gitu. Jadi kita ngomongin soal kebijakan nggak cukup, tapi juga harus ada implementasi sampai ke tingkat desa, ke tingkat bawah ya. Kemudian ada persoalan akses, ada persoalan fasilitas tadi untuk difabel gitu ya. Kemudian ini juga persoalannya juga bukan hanya persoalan kultural semata, tapi struktural gitu ya. Ada persoalan patriarki, ideologi, gitu, institusi yang melanggengkan, gitu ya, misoginis, patriarkal, gitu, macam-macam banyak institusinya juga termasuk pendidikan, gitu ya, kemudian agama, gitu, dan lain-lain. Kemudian secara kultural juga bagaimana masyarakat kita masih memandang perempuan itu the second sex, gitu ya, masih menganggap perempuan itu lebih rendah dan mengerjakan semua pekerjaan domestik, gitu ya. Jadi itu macam-macam banyak sekali, gitu ya, persoalan yang dialami oleh perempuan, iya, apalagi difabel, gitu, itu kerentanannya berlapis-lapis. Nah, baik, ini kita sudah 1 jam lebih sedikit karena kita tadi sempat terputus. Mungkin terakhir saja ya Ica, pesan Ica buat kita semua mungkin buat difabel non difabel untuk keadilan gender difabel seperti apa? Pesan singkat saja. Closing statement atau closing remarks. Ya, saya kira ini menjadi tanggung jawab sosial yang perlu dipikul bersama-sama. Ini seperti tugas kenabian yang harus kita jalankan. Konsekuensi ketika kita menjadi literate dan mampu menganalisis fenomena sosial adalah melakukan perubahan. Jadi orang-orang yang tidak melakukan perubahan itu karena memang dia tidak memikirkannya. Nah, ini kita ini menjadi komunitas literate yang mau tidak mau akhirnya memahami persoalan ini, relasinya seperti ini dan cara mengubahnya seperti ini, dan kita harus melakukan itu. Dan ini tidak berhenti, ini akan terus-menerus seperti ini. Tidak ada kata berhenti. Ya, terima kasih. Jadi ongoing ya, terus menerus dan never ending, never ending learning, never ending terus fighting gitu ya. Dan transformasi sosial seperti yang tadi dikatakan Icak ya, transformasi mungkin individu dulu karena ini berhubungan dengan mindset, dengan attitude kita, perilaku kita gitu ya. Dan juga transformasi sosial. Jadi memang kita bisa mengekspresikan agensi kita sebagai individu dan juga kolektif agensi. Menarik sekali, ini juga sesuai dengan komitmen Let's Talk ya, komitmen kita aktivisme dan voluntarisme, gitu ya. Aktivisme kita tetap berjuang dan sama sebenarnya misi visi kita ingin taking part of distribusi dan produksi ilmu pengetahuan, gitu tentang terutama kalau Let's Talk itu lebih ke pendidikan seks, gender dan seksualitas. Baik, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Ishak Salim, Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau PERDIK. Terima kasih sekali buat yang sudah gabung bersama kita dan mengikuti sampai akhir. Nanti rekaman ini akan kita save dan akan ada di IGTV Laptop. Silakan untuk mengunjungi kapan saja karena memang ini sebenarnya adalah bagian dari produksi dan distribusi ilmu pengetahuan tentang seksualitas dan gender. Tapi sebelum kita tutup, Cak, ini ada pengumuman dulu dari Let's Talk ya. Untuk IG edisi 6, edisi selanjutnya, itu nanti tanggal 8 Desember, ini masih dalam rangka 16 hari aktivisme Gender Based Violence, gitu. Dan kita masih membicarakan tentang difabel juga. Yang akan menjadi guest kita adalah Mada, Ramadhani Rahmi atau Mada Ramadhani, juru bahasa isyarat kita, salah satu juru bahasa isyarat yang biasanya membantu Let's Talk gitu ya dalam menerjemahkan kegiatan kita ke bahasa isyarat Indonesia dengan tema pengalaman perempuan JBI dan pendamping perempuan tuli. Karena Mada memang pernah punya pengalaman menjadi pendamping perempuan tuli. Nah, kemudian untuk talk show selanjutnya, talk show seri 8 itu juga ada, itu masih dalam rangka 16 hari aktivisme atau kampanye Gender Based Violence. Kali ini forumnya internasional, jadi kita mengundang beberapa speakers dari beberapa negara lain, ada 6 pembicara, ada dari Sri Lanka, dari Pakistan, dari Amerika, gitu ya, ada dari Indonesia,
dari Filipina gitu. Nah, itu ada 6 orang pembicara dan saya kebetulan moderatornya tanggal 2 Desember jam 10 pagi. Jadi memang agak sulit kita men-set up waktu yang waktunya berbeda-beda antara speakernya itu. Gitu. Di saya saja itu jam 10 malam sampai jam 12.30 pagi. Jadi saya harus bergadang dan harus sacrifice. Karena memang ada salah satu narasumber dari Amerika, dia Washington State di Seattle itu memang 3 jam di belakang kita gitu, lebih telat. Jadi memang ya kita harus sacrifice let's stop di sini. Baik, terima kasih Kak Ishak Salim ya. Makasih Cak, makasih banyak buat sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan ini akan kita sharing di akun sosial media Let's Talk. Silahkan kunjungi akun sosial media Let's Talk dan kami juga mengundang Kak Icak dan Perdik dan yang lainnya untuk ikut menulis, berkontribusi, berpartisipasi dalam mengirimkan tulisan di website Let's Talk. Terima kasih, selamat malam. Selamat. Ya. Sehat selalu. Terima kasih. Salam. Salam buat keluarga ya, Cak. Iya. Nonton kok dia. Kenapa? Nonton kok. Oh, nonton. Oke, halo. Ya, makasih ya. Yuk, bye. Bye.